Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Suara Kota Senang. Rasanya kami dapat kembali di menemani mendengar Anda. Kali ini di kebersamaan lapor sesi yang pertama ya. Oke, maaf, lapor sesi yang kedua. Di edisi hari Jumat 26 April 2024. Seperti biasa, di hari Jumat dari Suara Kota itu menghadirkan sebuah program acara yang sudah ditunggu-tunggu bersama. Ada klinik udara bersama RSUD Dr. Muhammad Saleh. Dan pagi hari ini menjelang siang ya pastinya. Ini sudah hadir di studio narasumber kita, seorang dokter spesialis penyakit dalam RSUD Dr. Muhammad Saleh. Beliau bersama Kepala Instalasi Gizi RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Langsung saja yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dokter. Iya, gimana kabarnya hari ini dok? Oke, dokter pagi hari ini mungkin diperkenalkan diri dulu dong, kata orang tak kenal maka kata sayang nih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau memperkenalkan diri dulu sebelum memasuki materi. Iya. Pertama tadi sudah disampaikan oleh Mbak Radio. Iya. Saya Dr. Elisa Sangkaria yang berdinas sebagai spesialis penyakit dalam yang dinas di RSUD Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Kemudian saya juga dinas di RSUD Arsi dan di RSUD Marsai. Kemudian untuk status perlu disampaikan Iya. juga. Boleh. Ingin menikah dan ya, untuk penyakit dalam diri saya mulai berdinas sebagai spesialis penyakit dalam sejak tahun 2019 dan sebenarnya untuk sebagai dokter umumnya dulu di M Saleh itu sejak tahun 2009. Oke, sudah mengabdikan diri sejak tahun 2009 di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Luar biasa pengabdiannya, cukup ini ya, cukup panjang ya dok ya. Dari mulai dari dokter umum hingga ambil spesialis penyakit dalam. Kalau boleh tahu kenapa pilih spesialis penyakit dalam dok? Ya karena memang dalam artinya memang terkait dengan kasusnya kan banyak sekali. Betul dok. Kemudian dan memang untuk saya sih untuk sebagai perempuan memang kan penyakit dalam kan tidak terlalu banyak tindakan jadi nggak berat sih. Tapi ternyata dalam perjalanannya ternyata pasiennya ya banyak juga. Oke, di kesempatan siang kali ini dokter tidak sendirian Mitra Suara Kota semua ya. Dokter mengajak siapa nih? Ibu siapa? Monggo ibu. Ini Kepala Instalasi Gizi RSUD Dr. Muhammad Saleh. Ini yang sudah sering mungkin jadi pasien RSUD Dr. Muhammad Saleh, nggak asing lagi sama ibu satu ini ya, karena beliau selalu menyampaikan arahan, kemudian sarannya gitu ya ibu. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, saya karena sejati asosiasi Muhammad Saleh ini sudah bersama mulai tahun 91. Masya Allah, sejak 91 Mitra Suara, coba berapa tahun dari sekarang ya? Sekitar 32-an ya. Oke, sejak 1991, Masya Allah. Oke, Mitra Suara Kota, Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami ya, bersama narasumber yang berhadir di studio tentunya. Bisa gunakan WhatsApp kami di 081336460000, online-nya di 0335427772. Ingat Mitra Suara Kota, kami gak hanya hadir secara streaming melalui siaran radio kami, karena juga ini secara live ya.
tersambung di kanal YouTube dari Radio Suara Kota Probolinggo. Ketika ada di YouTube ya, di sana Anda bisa menyaksikan siaran kami secara langsung atau melalui Instagram dari RSUD Dr. Muhammad Saleh. Mau tanya-tanya melalui kolom komentar di sana, monggo silakan ya. Terkait materi kita di kesempatan siang kali ini ada hoax dan fakta, mitos atau fakta sih tentang yang namanya kencing manis atau yang kita kenal dengan diabetes. Oke, langsung saja kita ke Dokter Eliza. Dokter, diabetes sebenarnya itu apa sih, penyakit yang bagaimana gitu? Karena kita nggak asing lagi kalau zaman dulu diabetes, oke, ini adalah penyakit orang-orang kaya gitu ya, yang makannya enak-enak gitu. Tapi sekarang semakin berkembangnya zaman, itu yang namanya diabetes itu banyak banget nih dokter penderitanya. Bahkan tidak hanya orang tua, orang dewasa, anak-anak pun sudah mengidap nih dokter. Silakan dokter Elisa. Jadi untuk diabetes itu memang sekarang kasusnya sudah banyak sekali. Rata-rata memang yang datang ke poli ataupun ke rawat inap terbesar memang diabetes ya, banyak kasusnya. Dan mungkin sudah tahu semua, masyarakat sudah mengetahui bahwa diabetes itu adalah penyakit dengan kadar gula darah tinggi. Jadi sebenarnya itu adalah kemampuan tubuh untuk mengontrol gula darah di dalam tubuh terganggu dengan akibat tidak bisa menurunkan kadar gula, sehingga gula yang ketika dicek dengan lab maka kadar gulanya tinggi. Dan banyak faktor memang yang menyebabkan kenapa seseorang terdiagnosis menjadi pasien diabetes. Banyak sekali. Yang paling nomor satu yang tidak bisa dirubah adalah genetik ya. Ketika ada orang tua atau ada keturunan diabetes, maka kemungkinan besar dari keturunannya putrinya akan menderita diabetes pada suatu saat. Dan tapi itu tergantung kembali kepada individunya masing-masing, kemampuan tubuh ya, dan pola hidup, pola makan dan lain sebagainya. Ya dari pola makan tadi ya pola makan dan itu kan sekarang tidak seperti dulu. Mungkin kalau zaman dulu kenapa disebut penyakitnya orang kaya, karena memang zaman dulu kan beda pola makannya dengan zaman sekarang. Ya sekarang semua orang sudah bisa online order makanan melalui online ya, jadi itu banyak pilihan makanan dan itu mempengaruhi pola makan. Terus pola hidup sekarang juga beda. Mungkin kalau dulu kan tidak ada kendaraan atau yang memudahkan, sekarang juga aktivitasnya kurang, sehingga itu memicu munculnya penyakit diabetes. Kalau disebut diabetes ya kalau misalkan dicek kapan orang itu terdiagnosis diabetes, kalau gula puasa, kan mesti kalau datang ke poli dicek gula puasa dan gula setelah makan 2 jam. Terus ada satu lagi namanya HbA1c. Gitu, gula puasanya di atas 126 ya, dan gula 2 jam setelah makan di atas 200 atau gula aja di atas 200 dan HbA1c-nya lebih dari 6,5, maka itu sudah disebut dengan Oke, jadi faktornya itu ada banyak sebenarnya. Jadi ini dari faktor bisa diklasifikasikan menjadi jenis ya dok ya. Jenis diabetes sendiri ada berapa nih dok? Mungkin bisa dijelaskan kali. Diabetes itu ada, kalau secara golongan besar sih ada diabetes tipe 1, yang banyak di masyarakat diabetes tipe 2, diabetes gestasional itu biasanya pada ibu hamil, kemudian ada diabetes tipe lain itu ya jarang ya, kasusnya pada muda atau karena obat atau karena yang lain. Yang sering saya dengar adalah tipe 1 dan tipe 2. Ini yang tipe 1 jenisnya apa nih dok? Untuk diabetes tipe 1 sendiri itu biasanya ditemukan pada usia anak-anak. Ini memang dia bukan karena diabetes tipe 2 kan sudah tahu penyebabnya tadi ya, pola makan, pola hidup ya. Nah kalau yang tipe 1 biasanya itu karena penyakit autoimun. Oh gitu ya, jadi pankreas atau kalau pabrik di dalam tubuh itu ada pabrik insulin ya, namanya itu pankreas. Ketika pasien itu terkena autoimun, yang diserang autoimun itu macam-macam sebenarnya. Kalau pada diabetes tipe 1 yang diserang adalah pankreasnya, sehingga tidak bisa menghasilkan insulin. Sehingga dari kecil dia lahir mungkin munculnya tidak langsung, karena ketika anak-anak tiba-tiba datang ke UGD dengan kondisi bisa sampai penurunan ke 1
1 termasuk golongan mereka yang memiliki atau karena genetik dok yang tipe 1 termasuk nggak? Genetik bisa, tapi autoimun tuh kadang penyebab pastinya kita tidak tahu. Tidak tahu ya dok. Oke. Ada beberapa teori tapi ya tetap prinsipnya tidak tahu. Ketika penyakit autoimun apapun, tidak hanya diabetes tipe 1, tapi kadang kausa apa penyebab pastinya itu apa kadang tidak jelas. Makanya kenapa ketika hamil kan dari zaman dahulu ya makannya harus Dijaga. gitu ya, karena takutnya ketika apa yang dikonsumsi bisa berpengaruh kepada perkembangan janin. Oh gitu ya mitra Suara Kota ya. Mungkin ini adalah pokok bahasan yang luar biasa. Karena memang di luar sana ya, kehidupan di luar sana apalagi zaman-zaman sekarang ini nih dok. Kalau terkait ngomongin makanan tuh, aduh yang namanya makanan manis itu mudah ditemukan ya ibu ya. Nah nanti kita akan ngebahas seputar makanan juga ya. Nah tadi untuk yang golongan tipe 2 ini dikarenakan pola hidup dan pola makan yang nggak benar. Maksudnya pola makan yang asal-asalan, kemudian juga pola hidup yang kurang gerak gitu. Kalau zaman dulu kan oke, kita masih mengkonsumsi makan makanan manis, tapi mereka dulu itu aktivitasnya lebih produktif ya dok ya. Beda dengan sekarang. Belanja aja kita sudah online ya dok ya. Tinggal pencet, walaupun itu 5 langkah dari rumah loh dok. Gitu. Oke, dari Dokter Elisa saya ke Ibu Erna. Ibu, kasus yang banyak di RSUD nih, di Kota Probolinggo lah ya. Ini kasusnya diabetes yang biasanya ini yang diakibatkan karena pola makan nih. Nah, sebenarnya pola makan yang seperti apa yang bisa bisa menyebabkan diabetes itu terjadi, ini Ibu Erna? Itu biasanya kalau pola makan yang bisa menyebabkan untuk lemak kencing manis itu biasanya dia suka minum manis. Suka minum manis yang gula atau perisai ini? Yang gula murni. Gula murni, oke. Sama kayak sekarang kan banyak yang kue-kue. Iya. Biskuit yang aneh ini kayak puding ya, kan semuanya manis ya. Iya. Dengan anak-anak sekarang, terutama yang remaja, sukanya kan beli-beli kayak gitu. Betul. Online juga. Hampir semua makanan yang dijual itu mayoritas manis semua. Iya. Minuman banyak menjamur di mana-mana, mudah didapat, harganya pun murah gitu ya. Sebenarnya makanan atau manisnya gula dari alami atau manisnya gula buatan itu sebenarnya yang mana yang cepat memicu diabetes terjadi? Kalau gula buatan yang manis sama. Sama ya? Tapi kalau gula buatan yang khusus memang untuk kencing manis itu ada. Oh gitu. Jika gula kayak diabetes itu memang happy itu bisa untuk misalnya untuk yang kencing manis. Iya, dikhususkan. Gulanya juga lebih rendah dari gula biasa. Oh gitu. Kalau yang bisa manis apa itu juga bahaya. Bahaya ya? Oke, kemudian kalau sudah terjangkit diabetes seperti itu, pengen manis ya, jalan keluarnya adalah mencari alternatif gula yang rendah gula gitu. Kalorinya. Oh gitu. Gula rendah gula gimana sih? Oke, dokter di rumah sakit sendiri untuk kasus dari diabetes sebanyak apa sih dokter? Dari tahun ke tahun yang udah ditangani oleh Dokter Elisa? Kayaknya dominan memang kasus diabetes baik di poli rawat jalan ataupun rawat inap. Tapi diabetes kalau yang rawat inap, rawat jalan juga sama sih. Datang itu bukan murni diabetes saja, tapi biasanya diabetes dengan komplikasi. Diabetes kan ada komplikasi panjang, komplikasi jangka pendek. Rata-rata yang datang pasti sudah. Nah, terkait ngomong komplikasi nih dokter, ada banyak orang di luar sana yang bilang bahwasanya diabetes ini adalah induk dari segala macam penyakit yang datang dalam tubuh. Itu benar nggak sih mitos ini dok? Ya, kalau untuk yang memang istilahnya memang kalau di beberapa istilah itu disebut sebagai ibu atau mother of disease, ibunya penyakit. Ibunya. Karena kan memang komplikasinya banyak sekali. Yeah. Itu komplikasinya ada yang komplikasi akut itu komplikasi yang jangka pendek, yang segera. Ada yang komplikasi kronis itu yang jangka panjang, yang ketika seorang terdiagnosis diabetes dalam lambat laun seiring perjalanan waktu dia akan mengalami hal-hal tersebut.
yang akut mungkin yang jangka pendek yang datang ke UGD misalkan dengan penurunan kesadaran itu karena gulanya ngedrop, kan banyak itu pasien datang gulanya ngedrop atau gulanya yang terlalu tinggi. Nah itu yang akut. Kalau yang kronis itu banyak sekali, ada yang bisa mengenai saraf seperti kayak kesemutan atau kayak pasien yang mual muntah itu karena saraf di lambungnya juga tidak berfungsi baik. Kemudian ada juga yang pembuluh darah datang dengan luka, pembuluh darah jantung datang dengan serangan jantung, pembuluh darah saraf datang dengan stroke. Aduh, ngeri nih dokter. Itu yang komplikasi kronis. Jadi memang makanya bisa kena ke yang lain, organ-organ yang lain, bahkan di kulit pun juga seperti itu, pembuluh-pembuluh darah. Kalau udah yang namanya diabetes, kemudian kena luka sedikit, wah ini kalau nggak dirawat dengan benar, ini akan menimbulkan sesuatu hal yang ini ya, fatal ya dok ya? Ya, karena bisa infeksinya kan nggak terasa ya, pasiennya kan mengalami penurunan fungsi saraf, sehingga ketika ada luka dia nggak terasa, tiba-tiba ketahuan lukanya sudah besar. Dengan segala komplikasinya, infeksi. Kalau komplikasi nih, beda nggak sih komplikasi yang terjadi pada orang dewasa dengan anak-anak nih dokter? Nah, pada anak-anak yang diabetes. Yang diabetes. Kalau anak-anak diabetes tipe 1 itu pasti datangnya tuh ketahuannya dia terdampak diabetes tipe 1 itu karena itu tadi karena kondisi sakit berat sampai kebanyakan sampai tidak sadar. Ternyata gula darahnya tinggi. Terus ketika dia terdiagnosis diabetes tipe 1 dia akan menggunakan insulin seumur hidup mulai kecil. Kalau yang diabetes tipe 2 karena memang ketahuannya sudah terlambat dan komplikasinya macam-macam. Sebenarnya diabetes tipe 1 juga bisa ketika gula darahnya tidak terkontrol, ketika dia mungkin kalau masih anak-anak kan masih bisa dikontrol itunya untuk makannya. Kalau dewasa kan susah ya. Makanya kenapa kontrol gula darah kadang agak susah sehingga komplikasinya lebih banyak pada pasien-pasien diabetes tipe 2. Oke, gitu. Biasanya Ibu Erna, biasanya yang disarankan kepada pasien yang sudah terdiagnosa diabetes nih Ibu, sarannya apa sih? Makanan apa yang wajib dan dihindari, yang perlu dihindari sehingga diabetes yang didiagnosa pada si pasien ini bisa tertangani aman, kemudian nggak melonjak, karena kan yang kasus yang saya tahu nih, karena memang ada salah satu keluarga yang memang mengidap diabetes nih dok, gitu. Jadi gula darahnya tinggi hingga 300 bahkan 300 lebih gitu. Ternyata tiba-tiba saja drop jadi berapa hanya gitu dok. Nah ini sering terjadi juga ya dok? Kayak gitu. Sering kan itu tadi komplikasi yang akut atau yang jangka pendek yang segera. Sehingga pasien lainnya datang ke rumah sakit yang tidak sadar. Oh gitu. Oke Ibu Erna, makanan apa saja yang disarankan dan tidak dianjurkan? Ya memang kalau sudah kena kencing manis, makanan harus dijaga. Kalau tanpa jaga ya nanti bisa komplikasi ke penyakit yang lain. Yang pertama itu ada 3 J. Jadi jumlah makannya, jenis makannya, sama jam makan. Jadi jam makan itu ada 6 kali makan, 3 kali pokok, 3 kali seringan, jalannya 3 jam sekali. Itu memang harus diatur. Jadi kalau dia pas waktunya makan nggak makan, nah itu kan bisa turun. Itu yang dinamakan diet diabetes ya. Jadi jenis, jumlah, jam ini harus tepat ya. Makanannya kalau yang manis-manis. Tapi masih diizinkan yang manis, tapi ya harus terkontrol ya. Ketika pas normal, ya diizinkan ya sedikit ya. Banyak kalau ingin Jadi banyak-banyak ya. Berarti yang punya diagnosa diabetes harus punya alat sendiri di rumah ya dok ya, supaya bisa ngontrol ya. Gitu. Kalau memang dirasa tidak enak badan dan terlalu tidak seperti biasanya, mungkin langsung ke klinik aja ya dok ya. Memang kita salah satu teknik terapi diabetes itu ada self monitoring SFBG, self monitoring blood glucose, jadi memonitor gula darah secara mandiri. Kadang pasien-pasien yang pakai insulin tuh mesti saya
saya jelaskan, saya sampaikan, nanti dicek kalau memang gulanya naik boleh ditambah sekian, kalau gulanya turun dikurangi sekian. Jadi diizinkan, pasien-pasien itu diizinkan untuk menaikkan atau menurunkan dosis, terutama yang gampang dinaik turunkan kan insulin, kalau minum kan susah ya. Itu diizinkan untuk mengatur dosisnya asalkan tetap dipantau. Cek gula sendiri Jadi ada 2 insulin nih, berupa obat dan injeksi. Ada 2 obat diabetes, berupa obat diabetes yang oral dan yang injeksi insulin. Oh gitu, yang mudah untuk diatur dosisnya yang injeksi ya? Iya, karena kan bisa naik turun kan. Kalau obat minum kan sekali minum ya. Iya, sudah takaran nih dok kalau obat minum. Oke, kembali ke Bu Erna. Bu Erna tadi yang disampaikan oleh Dr. Elisa bahwasanya harus tertakar nih yang namanya gula, asupan gula yang masuk dalam tubuh. Sebenarnya berapa banyak sih gula yang bisa masuk dalam tubuh, khususnya untuk mereka yang terdiagnosa diabetes? Berapa banyak kalau misalnya ditakar pakai sendok nih Bu? Ya, itu total kalori ya? Kalori dari 5% dari total kalori itu. Berarti dihitungkan karena Oke, jadi kan masing-masing orang memiliki nilai kalori sendiri nih Bu. Tergantung dari berat badan mereka. Berat badan dan usia tinggi juga. Oke. Kita hitung baru Ketemu kalorinya berapa? Dari 5% dari itu. Oh gitu. Kalau rata-rata nih dewasa butuh berapa sih kira-kira Ibu? Iya, kalau untuk gulanya yang masuk? 1.900-an dari itu yang mayoritas banyak kan. Iya. Jadi 5% dari itu. 5% dari itu, jadi nggak banyak, mungkin sekitar 2 sendok. Nggak sampai, nggak boleh. Jadi ini kalau sudah tertakar seperti ini kan enak ya. Apalagi mereka yang sudah didiagnosa diabetes ya dok ya, harus benar-benar menjaga pola makan karena ini akan memicu timbulnya gula darah naik ataupun ngedrop. Kurang nggak boleh ya. Kurang gula nggak boleh, harus pas. Oke, kalau kurang nggak boleh, ini bisa menyebabkan tadi tuh dok ya. Kalau berlebihan ya ini bahaya juga, bahkan bisa hilang kesadaran ya dok ya. Alih-alih pengen enggak wes taraan kata orang sini, taraan nggak makan yang manis-manis ternyata ngedrop malah. Ini yang dikhawatirkan seperti ini juga ya dok. Makanya perlu adanya warming sendiri, cek sendiri, monitor sendiri di rumah, punya alat sendiri, ini lebih baik lagi ya dok ya. Oke, kemudian kalau untuk makanan yang berjenis susu atau tepung-tepungan boleh nggak sih Ibu Erna? Masih diizinkan. Oke, yang low fat gitu ya. Kemudian kalau telur masih boleh, boleh protein tinggi nih. Jadi yang misalnya manis saja yang jadi kue-kue yang semua bahan makannya yang pakai gula itu yang nggak diizinkan. Kalau kurma gimana Ibu? Kurma manis ya. Iya. Walaupun gulanya alami, tapi ini masih manis ya dok ya. Ada kayak dokter Elisa nih. Betul-betul asli itu masih diizinkan. Cuma kalau madu kan sekarang madu banyak yang sudah ini ya. Betul. Nggak asli lagi. Itu yang nggak bisa kita ini. Tapi kalau asli betul-betul masih asli kita ambil terus sendiri itu masih diizinkan. Oh keren ya. Jadi dari sini sudah punya bayangan di pikiran kita, sudah punya benak. Oke, ini saya punya diabetes nih gitu ya. Jadi ya makanan yang harus saya konsumsi adalah boleh makan gula tapi nggak boleh berlebih. Semua yang berlebih ini tidak baik ya dok ya. Gitu. Oke, dokter, kembali ke dokter Elisa. Dokter biasanya yang banyak terserang nih organ tubuh yang mana nih dok? Biasanya yang terserang diabetes, yang mudah, biasanya banyak pasien yang mengalami ini. Kalau yang banyak yang terserang semua bisa terserang ya. Oh semua organ tubuh dok? Karena kalau yang di poli biasanya datang karena lambung. Luka gitu ya dok ya? Kalau luka kebanyakan datang di rawat inap ya, atau di kontrol luka karena memang sudah kena luka sebelumnya. Tapi kalau di poli jalan yang banyak, kalau rawat jalan ya lambung, keringgingan, kesemutan ya, kemudian mata. Kalau yang sudah rawat inap kebanyakan ya sudah komplikasi stroke, jantung, luka yang berat yang sampai infeksi sehingga memerlukan pembedahan. Jadi semua sebenarnya kalau diabetes itu semua bisa terdampak.
Oke, ngomongin mata nih dok. Kalau mata sendiri yang terkena, ini bisa mengakibatkan apa nih? Hingga parahnya dok. Komplikasi diabetes pada mata yang pertama saraf ya, namanya retinopati diabetes atau sarafnya, intinya sarafnya sudah nggak normal lagi, sama kayak yang di kaki kesemutan kan juga saraf ya. Kalau saraf matanya sudah kena, otomatis meskipun dengan operasi kadang ya tidak banyak membantu. Oh gitu. Ya, kalau bisa menyebabkan kebutaan nggak sih dok? ya intinya penurunan gangguan penglihatan ya pasti bisa sampai yang terberat. Ada juga yang katarak, itu juga resikonya dari diabetes juga bisa memicu munculnya katarak. Kemudian glaukoma atau tekanan di dalam bola matanya meningkat sehingga bisa sampai dari kepala dan sampai ke tangan. Wah ngeri ya dok ya. Bener sih sebenarnya ya. Sebenarnya bukan apa namanya, kalau dikatakan induksi bukan ya, tapi memang pemicu utama itu adalah diabetes karena dari beberapa faktor genetik iya, kemudian pola makan dan gaya hidup yang gak aktif loh. Dokter ada juga yang mengatakan bahwasanya orang yang terdiagnosa diabetes jangan hamil deh gitu. Ini gimana menurut dokter nih? Itu mitos apa fakta dok? Mitos ya. Karena memang mitos karena yang melarang seseorang untuk hamil, saya rasa memang sejak dia sakit ataupun tidak sakit kan nggak boleh. Iya dong. Haknya masing-masing individu ya. Tapi kalau diabetes sendiri hamil boleh, tapi dengan pantauan dokter ya, dokter kandungan, dokter dalam gitu. Dan pola makan, ada ahli gizinya. Nah, untuk ibu hamil sendiri ini kan yang makan atau yang mendapatkan yang butuh nutrisi itu bukan hanya ibunya saja nih, Ibu Ernanggi, tapi karena janinnya juga supaya nggak terserang yang namanya diabetes juga. Karena ini kan bisa berkaitan ya dok ya, pada janin ya dok. Nah, makanan yang seperti apa yang dianjurkan untuk ibu hamil yang sedang mengidap diabetes ini Bu Erna? Jadi kalau ibu yang hamil yang kena kencing manis, kalorinya kan lebih banyak ya Bu ya? Iya, ada tambahan memang. Iya. Tapi kan tambahan itu nggak harus dari gula yang manis ya. Oke. Bisa dari kan butuh protein yang tinggi juga. Iya. Hamil itu perkembangan otak sih kecilnya. Jadi tambahannya di protein, biasanya yang karbohidratnya juga dari proteinnya. Jadi tuh gula tetap kita nggak boleh. Misalnya kayak buah-buah itu yang boleh yang cuma gula kayak pisang, oke. Apel, melon, semangka itu masih boleh. Biasanya boleh durian, mangga, nanas itu jangan ya. Oke, nanti kalau pas lahiran aja. Tapi itu memang kalau sudah diabetes itu harus tertakar, terukur dan terjadwal. Tetap kita hitung nanti kalorinya berapa. Pokoknya tiap 3 jam kita harus makannya 3 jam sekali. Jadi 3 jam pagi, 3 jam lagi snack, 3 jam lagi makan siang, 3 jam lagi snack lagi. Jadi 3 jam. 3 jam, oke. Dokter, kembali lagi nih ke dokter Elisa. Dokter masih terkait sama makanan dan dampak dari diabetes. Nah, konon katanya ada mitos di bahwasanya kalau kita mau tidur itu makan dulu gula darahnya nanti tinggi loh gitu. Benar nggak sih dokter? Sebenarnya kembali tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Erna bahwa semua kan total kalori, kebutuhan total kalori. Kalau pada malam hari otomatis kan tubuh itu dalam kondisi istirahat, semua metabolisme menurun. Makanya kenapa kok tidak disarankan karena malam hari, karena memang waktunya istirahat ya. Tapi tetap seperti tadi ada 3 jadwal, 3 tadi yang masuk di jadwal, 3 makan besar, 3 snack untuk selingan. Itu tetap boleh makan, cuman ya kalau untuk malam hari tidak terlalu malam ya, ketika metabolisme malam hari itu hormon kortisol itu meningkat, dia akan memicu kenaikan gula darah. Tidak disarankan pada malam hari, agak sore. Untuk maksimal yang dianjurkan jam berapa nih? Nggak ada jam 9. Ya jam biasanya kalau saya sih menyarankan kalau bisa jam 6
Udah selesai ya, finish untuk makan besar. Snack kan bisa buah. Ya, oke, snack bisa boleh. Asalkan bukan coklat. Kadang-kadang kan kalau orang hamil tuh saya lagi ngidam nih, pengen yang manis-manis. Nah, mungkin dikalahkan yang namanya ngidam itu ya. Karena ngidam itu sebenarnya bukan kebutuhan, tapi keinginannya dia aja dong. Alasan nih. Tapi lebih mementingkan pada kesehatan dirinya dan janin sebenarnya. Oke mitra suara kata, pokok bahasan kita luar biasa ya, menarik banget. Jadi untuk Anda yang mau gabungan boleh aja ya di kolom komentar dari Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh, boleh di WhatsApp kami di 081336464000 boleh juga, silakan ya. Kemudian yang mau tanya secara online boleh ya, kita on air kan di sini di 0335427772. Oke, kita break sejenak karena sesaat lagi kita akan kembali bersama narasumber kita dari RSUD Dr. Muhammad Saleh. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Laporore. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 101,7 Radio Suara Kota FM bersama Radio Suara Kota dan RSUD Dr. Muhammad Saleh sebagai narasumber kita di siang kali ini. Oke, mitra Suara Kota, Anda bisa menyimak siaran kali ini secara live streaming ya, secara live di YouTube kami di Suara Kota Probolinggo 101,7 FM maupun di kanal Instagram live secara live di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Mau tanya-tanya langsung boleh aja. Bareng narasumber kita di kesempatan siang kali ini ada Dr. Elisa, dokter spesialis penyakit dalam, juga Ibu Ana Susiati, kepala instalasi gizi. Gitu. Oke, ini udah ada yang masuk, atensi by kolom komentar di Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh nih, Dokter Ibu Erna ya. Langsung aja saya baca nih. Oke, ini dari Maulidi. Izin bertanya, apakah pemanis buatan aman bagi penderita diabetes? Tadi sempat kita ngebahas ya Ibu Erna ya. Monggo silakan, mungkin bisa disampaikan kembali secara singkat. Pemanis buatan itu nggak kenal ya. Cuman yang ada yang khusus ya, buatan yang khusus memang itu sudah punya kekaluannya rendah. Sudah teruji ya. Kalau yang buatan yang pemanis buatan gitu. Oke, gitu. Ini akan bisa memicu diabetes lebih ini ya, oke, lebih tinggi. Oke, kemudian yang selanjutnya dari Fardana Sivian. Permisi Kak, mau nanya nih, bagaimana diabetes bisa mempengaruhi kesehatan dalam jangka panjang? Jadi, bagaimana diabetes bisa mempengaruhi kesehatan dalam jangka panjangnya? Tadi sempat juga kita ngebahas ya Dokter Elisa ya terkait dengan jangka panjang dari diabetes itu sendiri, dikarenakan apa faktornya itu ada banyak, mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Sebenarnya kalau teorinya ribet ya, Iya. Teorinya prinsipnya diabetes itu kan, kalau saya sih menjelaskan ke awam biasanya, ya dibayangkan aja di pembuluh darah. Pembuluh darah itu kan kayak selang. Isinya kan mengalirkan cairan. Iya, nutrisi. Kalau cairannya encer kan lancar ya. Betul dong. Meskipun selangnya sempit, lama-lama sempit kan pembuluh darah itu kan bercabang-cabang ya, nanti ada yang makin kecil. Nah, ketika diabetes itu kan gulanya tinggi, otomatis kan cairannya lebih kental. Semakin tinggi semakin kental. Otomatis alirannya jadi terhambat ya. Di dalam otomatis juga daerah yang jauh-jauh tidak terjangkau, tidak dapat karena kental mungkin lambat. Ini gambaran secara awam ya. Prinsipnya kalau diabetes gula yang tinggi itu dia bersifat oksida apa ya, bahan yang memicu intinya merusak sarafnya, pembuluh darahnya jadi tidak bagus. Kemudian kita kalau pembuluh darahnya tidak bagus, otomatis semua organ-organ tubuh yang butuh aliran darah, jadinya tidak dapat darah dengan yang cukup. Otomatis kan gitu ya. Fungsinya jadi menurun semua. Betul nih Dok. Semakin tinggi kadar gula dalam darah kita maka semakin kental, yang bisa menyebabkan terhambatnya nutrisi dan semuanya yang mengalirkan ke organ-organ tubuh nggak dapat gitu. Intinya seperti itu. Jadi memang harus kontrol yang namanya gula darah ya. Apalagi makan makanan yang
mengandung manis tadi ya. Kalau manisnya kayak Ibu Erna nggak apa-apa, Ibu ya. Alami nih, nggak buatan nih susuan nih. Oke, dokter tadi ada yang bertanya nih dokter. Nah, ini kan banyak tidak hanya pada perempuan atau wanita, laki-laki pun malah ini banyak ini. Terkait sama nggak konsumsi kopi kok enak. Itu sudah jadi tradisi dan kebiasaan saya, gitu ya. Nggak hanya sekali loh, bahkan bisa pagi dan sore hari nih tradisi minum kopi. Nah, ini bisa menyebabkan atau memicu diabetes naik atau turun nggak sih dokter? Atau bahkan bisa menstabilkan diabetes? Silakan dokter Elisa. Kopi kan tidak, kalau kopi dengan gula, biasanya kan sekarang sasetan kan sudah include ya, ada kopinya, ada gulanya, bahkan ada creamernya dong. Otomatis ya itu pasti menaikkan gula, tidak boleh. Nah kalau kopi saja yang memang tidak menaikkan gula, tapi memicu sebetulnya hipertensi. Sementara diabetes sendiri sangat erat sekali dengan penyakit hipertensi atau kita sindrom metabolik. Diabetes artinya apa? Itu kumpulan penyakit yang sudah gandengannya kayak satu paket nih dok. Kalau ini ya gandengannya ini diabetes, hipertensi, obesitas atau berat badan berlebih, sindrom metabolik yang lain kayak kolesterol yang tinggi, lemak darah yang tinggi. Itu pemicunya, jadi satu paket kan. Oke, tidak gula, nggak naik nanti gula darahnya gitu ya. Tapi kalau pemicunya seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, nah ini juga sama, gitu kan ya. Jadi mungkin kalau kopi bisa dikonsumsi berapa banyak sih dalam sehari? Misalnya kandung kecanduan ini Ibu Erna, saya susah untuk menghilangkan kopi. Susah karena metabolisme orang tuh berbeda ya. Biasanya dengan kopi kalau dibuat atau ditinggalin sih sangat boleh. Karena komplikasi ke penyakit yang lainnya. Mas juga hipertensi, juga jantung itu ya, itu bisa. Dan kalau pas mungkin sekalinya, misalnya mungkin sebulan sekali atau sekitarnya di tambah pingin gitu. Oh iya, tambah pingin loh ya. Nggak boleh sering-sering. Nggak boleh sering-sering gitu. Tapi tetap nggak pakai gula. Tetap nggak pakai gula, yang pahit aja ya. Kalau saya bilangnya pinginannya pakai gula diabetes. Tetap kok masih bisa manis. Jadi nanti kalau kurang manis, minum kopinya di hadapan saya saja. Biar manis gitu. Ini nggak bisa pakai kopi. Yang lebih baik. Kopi americano. Nggak pakai gula kan ya. Tapi memang harus terpantau ya, apalagi yang sudah punya diabetes. Utamanya lebih baik nggak minum kopi ya. Aduh, jadi diprotes nanti Bu saya. Susah biasanya memang menghilangkan, tapi setidaknya mengurangi ya, mulai dari pelan-pelan iya. Biasanya baru terasa. Baru biasanya. Tapi memang ini adalah jangka panjang ya dokter, tidak sekarang kita rasakan, tapi beberapa tahun mendatang mungkin seperti itu ya dokter ya. Oke, kalau tadi kita ngebahas seputar wanita hamil, ibu hamil boleh, ibu-ibu yang terjangkit atau terdiagnosa diabetes boleh hamil, nggak boleh, boleh aja asalkan bisa terpantau gitu ya. Kemudian kalau obesitas tadi kan kita ngebahas seputar ada ini diabetes karena pengaruh obesitas nih dok. Benar nggak sih semua orang yang gemuk ini berpotensi diabetes dok? Ini fakta atau mitos? Kalau itu sih fakta bisa, mitos bisa, tapi prinsipnya apakah diabetes pasti sembuh ya belum tentu juga. Tentu ya dok. Jadi intinya semua orang bisa terjangkit sebenarnya diabetes. Seperti tadi kembali ke pola hidupnya, pola makannya. Rata-rata diabetes kan kebanyakan ada juga ya sekarang yang datang dulu mungkin ya, kalau dulu orang kaya gemuk diabetes, sekarang nggak harus gemuk ya, kalau dia makan manisnya banyak kan belum tentu dia gemuk juga ya. Ada orang yang makan banyak tapi nggak gemuk. Betul. Nah, tapi ternyata gula darahnya tinggi, jadi tidak harus orang-orang yang gemuk saja yang kita curigai diabetes, orang yang nggak gemuk pun bisa diabetes. Lalu nggak ada genetik nggak dia, kemudian dia diabetes
enggak, cara makannya gimana, kemudian apa yang dia konsumsi, atau manis-manis terus, kemudian olahraganya gimana, aktivitas fisiknya gimana, ya semua itu sangat mengaruh. Tidak hanya karena gemuk saja, tapi memang gemuk sendiri atau obesitas kan masuk dalam sindrom metabolik tadi. Pemicu juga ya Pemicu dok. jadinya diabetes karena kolesterol itu bisa jadi gula. Ya. Kolesterol itu ketika diolah di dalam tubuh dipecah, lama-lama juga bisa menghasilkan glukosa. Gula dalam darah ya. Oke dokter, kalau misalnya orang yang sudah punya diabetes atau penyakit lain punya apa namanya, punya senjatanya, ya, gitu. Makan-makan nih, minum-minum nih, nggak apa-apa lah, aku punya diabetes, nggak apa-apa aku minum ini atau makan ini, nggak pantangan, aku sudah punya nih obatnya. Nah menurut dokter bagaimana tuh? Ya, seperti tidak tepat, karena kan diabetes kan sudah diajarkan. Nah, obat diabetes itu nomor 1 pola makan. Pola makan, oke. Makan, pola hidup, istirahat, makan, 2 olahraga. Olahraganya tidak harus olahraga berat, yang penting continue, rutin, teratur, minimal 20-30 menit sehari. Yang ketiga baru obat. Kemudian baru insulin, baru yang terakhir kalau perlu, kalau yang di luar negeri nih ya sampai kok pankreas. Kalau di luar negeri Karena pankreasnya sudah rusak ya dok, nggak bisa menghasilkan insulin. pabriknya sudah nggak kerja, jadi ya diganti pabrik baru, dipasang pabrik baru. Tapi itu kan terlalu tinggi ya. Iya, resikonya juga tinggi, biayanya juga besar. Sulit. Nah, nomor 1 itu dulu pola makan. Olahraga itu masuk obat, jadi apa namanya, penkalori 5 strategi dalam mengatasi diabetes itu masuk obat. Jadi bukan hanya dengan obat-obat, kemudian sudah minum obat, apakah dia akan bebas untuk makan? Tidak. Kembali tadi yang disampaikan oleh karena ada 3J, 3 jadwal, jumlah, jenis, jadwalnya teratur, jumlahnya tertata, jenisnya tidak boleh semua jenis makanan, harus ada pilihan-pilihannya. Yang 3 makan besar, 3 makan snack. Kemudian kamu sudah minum obat, ya tetap tidak boleh, karena pasti obat itu kan kita kan mengobati step by step ya. Maksudnya kita kadang 1 obat dulu, pasien baru pertama kali ketemu dokter, oh diabetes, kadang kasih 1 dulu, misalnya gulanya tidak terlalu tinggi 1. Ternyata kontrol lagi masih tinggi, otomatis akan menaikkan dosisnya. Makannya sudah dijaga, sudah, olahraganya sudah, otomatis akan dinaikkan obat. Obat tidak mempan, kalau kita naikkan lagi, kan kita harus kejar, karena kita punya target. Saya harus menargetkan bulan puasa sekian, bulan 2 jam sekian, otomatis belum. Otomatis naik lagi 3 obat, atau dikombinasi dengan insulin. Otomatis 3 obat masih tidak naik, insulin sudah dosis sekian tidak naik lagi dan terus gitu, jadi kayak kejar-kejaran. Karena punya target gula yang harus dicapai, harus normal ya dok. Jangan asal-asalan minum obat, harus ada resep dari dokter. Karena memang dokter ini akan mendiagnosa, akan melihat yang baik sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya dok. Jangan asal-asalan gitu. Obat makannya sembarangan ya sama saja. Kita kan ngejar terus. Iya. Padahal yang nomor 1 tadi makannya enggak kontrol. Nah ini dulu mungkin kebutuhan obatnya jadi berkurang. Untuk jangka panjang pun penggunaan obat juga nggak baik ya dok, karena juga bahan kimia ya. Lebih berbahaya. Kadang orang sering nanya, minum obat macam-macam ini kan daya untuk ginjal, justru itu yang salah kaprah. Salah kaprahnya karena yang lebih berbahaya justru gula tadi. Gulanya. Kalau nggak dikunyah kita kejar terus. Betul. Supaya nanti dosisnya turun ya dok ya. Oh itu, jadi targetnya adalah supaya kita mengkonsumsi obatnya bisa turun-turun dosisnya, sehingga mungkin akan bisa sama sekali nggak pakai obat ya dok. Dokter, kalau misalnya nih udah terdiagnosa diabetesnya cukup tinggi, kemudian udah rajin nih, makannya teratur sesuai dengan 3J tadi, kemudian aktivitas fisiknya udah baik, udah cukup lama stabil gula darahnya, ini bisa terjangkit lagi atau nanti diabetesnya udah bisa normal kembali, sudah bebas saya dari diabetes, atau memang erat kaitannya dengan pola makan dan pola hidup? Kalau maksudnya diabetesnya bisa sembuh atau iya. Intinya kan diabetes ini kan penyakit kronis, artinya menahun. Jadi kalau saya menyampaikan pasien ini tidak bisa sembuh, tapi bisa dicegah. Dicegah bisa,
tinggi gulanya. Karena semua orang bisa ya dok ya. Oke. Kalau minum jamu dok, oke nggak usah minum obat, saya minum jamu aja. Gimana nih dok? Jamu apa ini ya? Jamu herbal kan ada ya yang sekarang tuh dok, ramu-ramuan kayak gitu. Apa namanya ya, herbal kayak gitu kan banyak nih dok. Ini gimana dok? Pasien diabetes saya tidak menyarankan ya jamu-jamu dan karena kadang kan kita tidak tahu isinya. Kandungannya ya dok. Saya boleh enggak ini obat apa, jamunya isinya apa? Kalau memang kita nggak tahu, saya tidak menyarankan. Karena kan takutnya ada campuran, kadang ada beberapa jamu atau herbal yang campuran obat-obatan yang mengandung steroid sehingga pasien merasa setelah minum jamu enak, badannya seger, nggak capek-capeknya hilang, terus akhirnya pulang lagi gitu, capek minum jamu. Nanti kalau steroid dalam jamu itu memang steroid itu disebut obat dewa sehingga dia bisa menghilangkan semua keluhan, tapi efek sampingnya sangat banyak. Salah satunya menaikkan gula darah, itu yang sering salah kaprah. Makanya saya tidak menganjurkan, kecuali kalau penyakit kalau saya buat apa sih orang-orang biasanya kunyit atau apa buat sendiri, lambungnya nggak apa-apa. Kalau memang aman, lambungnya nggak sakit kan pasien diabetes seringkali datanya lambung mual, nggak enak. Kalau memang lambungnya bermasalah jangan dulu. Kalau memang nggak ada masalah buat sendiri, asalkan nggak ada keluhan. Oke, dokter, kondisi yang seperti apa harus segera dilarikan ke rumah sakit nih dok? Kondisi yang untuk diabetes sendiri, kondisi yang seperti apa harus segera dilarikan dan mendapatkan penanganan yang tepat dan segera. Kalau pasien-pasien yang gawat darurat, tentunya yang komplikasi yang akut yang jangka pendek tadi ya, gula darahnya drop, gula darahnya tinggi, atau dengan komplikasi, misalnya ada luka yang sampai infeksi, otomatis mungkin perlu sampai pembedahan, ada serangan jantung, koroner, otomatis harus inap, ada serangan stroke, atau diabetes muntah-muntah aja, mual-mual aja ini berat, sampai dehidrasi ya harus rawat inap. Atau diabetes, pasien diabetes mending langsung kalau poli ya diabetesnya, diagnosa diabetes ya mending harus langsung periksa, check up gitu ya. Tidak konsultasi dulu, obatnya apa, dietnya apa, nanti dengan gizi. Oke, kalau misalnya mau ke poli nih, mau konsultasi dulu sama dokter, mau periksa-periksa nih. Untuk poli di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Ini hari apa? Jam berapa sampai jam berapa nih dok untuk poli? Untuk poli dalam di Muhammad Saleh itu hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kalau jadwal poli jam 7 itu sudah buka pendaftaran ya, biasa pelayanan jam 9 sampai selesai. Kalau saya hari Selasa tidak jadwalnya Selasa. Oke, kalau di poli gizi sendiri Ibu Erna buka setiap hari ya. Sabtu buka? Sabtu kalau dari poli umum kadang-kadang masih itu ya. Jadi layani konseling juga ya. Di RSUD Dr. Muhammad Saleh untuk pelayanan penyakit dalam sudah tercover sama BPJS tentunya ya dok ya. Monggo silakan ya. Yang punya kasus, ciri-cirinya kayaknya tadi saya seperti ini nih kata dokter Eliza. Ternyata saya harus check up kesehatan nih. Oke, kita ke poli RSUD Dr. Muhammad Saleh, ke poli penyakit dalam ya dok. Nanti akan diarahkan harus bagaimana, konseling dulu sama dokter, boleh aja ya. Karena buka untuk pelayanan poli di RSUD Dr. Muhammad Saleh setiap hari Senin sampai Jumat. Dari pukul 8 ya, kalau pendaftaran udah pagi ya dok ya. Jam 7 udah buka, jam 8 mulai pelayanan sampai jam 9 sampai jam sampai selesai ya. Oke, gitu Mitra Suara Kota dan tercover sama BPJS. Jadi Anda bisa menggunakan BPJS Anda. Kita sudah UHC, jadi untuk ininya sudah nggak bayar lagi, obatnya nggak bayar lagi. Alhamdulillah ya dok ya. Oke, karena waktu kita yang membatasi kebersamaan ini, maka sebagai closing statement kita di kesempatan siang kali ini saya ke Ibu Erna dulu terkait sama gizi dan pokok bahasan kita. Ibu silakan. Yang mau disampaikan sebagai closing statement. Untuk masyarakat di Kota Probolinggo ya, kalau bisa atau makan itu yang makan yang sehat. Jadi normal macam empat sehat karena sempurna, gula itu ya sebatas normal aja, minum teh nanti
sekali 2 kali. Terus nggak jangan terlalu manis. Iya. 5 gram sampai 10 gram. Kadang ada yang 5 gram itu langsung manis, kalau nggak manis kan ada yang nggak mau. Jadi yang sumber-sumber gitu, yang misalnya yang sehat ya, orang yang masih sehat. Tapi kalau yang sudah DM, tak tolong untuk dijaga untuk makanannya, tetap dijaga yang 3C tadi, dari jumlah, jenis, jam makannya jadi teratur, nggak boleh telat, ya. Kemudian nggak komplikasi ke penyakit yang lain. Intinya ya kan udah manis, udahlah makanannya jangan terlalu manis gitu ya, biar nggak DM gitu. Oke, ke Ibu atau Dokter Eliza, silakan closing statement kita di kesempatan siang kali ini dokter terkait sama diabetes. Jadi untuk diabetes sendiri mungkin karena sudah banyak kasusnya paling banyak diabetes, otomatis ya kalau bisa mencegah jatuh ke kondisi diabetes. Tadi itu pola makannya sudah disampaikan oleh Bu Erna, pola hidupnya mungkin yang kurang gerak jadi sekarang Makin aktif gerak gitu ya. Setelah materi kita siang ini ya dok ya. Terus tidak gampang stres, kalau stres susah juga ya. Kemudian kalau memang sudah terpaksa sudah jatuh ke diagnosis diabetes, segeralah konsultasi dan memeriksakan diri supaya dapat penanganan yang baik. Nanti juga diarahkan ke gizi juga untuk dietnya apa, dan jangan minum obat sembarangan. Kayak dulu mungkin dapat kadang Referensi dari orang. Iya. takutnya malah memperberat kondisinya. Oke, terima kasih Dokter Elisa, terima kasih Bu Erna, Masya Allah. Kita dapatkan ilmu baru ya, yang mungkin memang kita tahu mungkin ya, tapi ada yang belum tahu. Oh ternyata harus seperti ini kalau kondisi orang diabetes. Ya, tadi yang disampaikan oleh Dokter Elisa juga Ibu Erna, kalau ada kondisi yang tidak baik-baik saja, dan tentu kita segera melakukan pemeriksaan pada pusat pelayanan terdekat ya kalau perlu, dan itu urgent banget. Silakan Anda bisa datang ke dokter bermasalah di instansi gawat darurat ya, bukan 24 jam itu ya Mas. Oke. Baik, suara kata demikian tadi ruang dialog kita klinik udara bersama RSUD Dr. Muhammad Saleh. Semoga kita mendapatkan apa yang sudah jadi keinginan kita, mendapatkan kesehatan yang luar biasa, bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lain. Amin. Oke, itulah suara kota itu tadi, dan masih bersama 101,7 Radio Suara Kota.